Angka kecukupan gizi atau AKG, juga biasa disebut dengan Recommended Dietary Allowance, adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi yang harus dipenuhi setiap hari dengan karakteristik tertentu untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat. Ada beberapa karakteristik yang menjadi pedoman dalam penentuan AKG setiap orang, yaitu umur, jenis kelamin, kebutuhan, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. AKG tidak hanya menggambarkan kebutuhan gizi pada individu saja, melainkan AKG juga menjadi standar pada gizi rata-rata pada suatu kelompok. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, ada beberapa tujuan serta manfaat dari angka kecukupan gizi. Yang pertama, angka kecukupan gizi dapat digunakan untuk menghitung derajat gizi individu di suatu daerah. Yang kedua, dapat digunakan dalam menyusun pedoman konsumsi pangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu. Yang keempat, dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan gizi pada penyelenggara makanan institusi. Yang kelima, dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk menetapkan acuan label gizi atau ALG. Manfaat dan tujuan lain dari EKG adalah untuk menentukan indeks mutu konsumsi pangan, lalu untuk mengembangkan produk pangan olahan, untuk menentukan garis kemiskinan, lalu menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan, lalu untuk menentukan upah minimum dan juga kebutuhan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kebutuhan gizi. Yang pertama adalah usia. Semakin bertambah usia, semakin berkurang kebutuhan gizi seseorang. Yang kedua, aktivitas. Semakin berat aktivitas, maka semakin tinggi gizi yang dibutuhkan, terutama energi. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitasnya. Faktor lain yang mempengaruhi AKG selanjutnya adalah berat badan. Berat badan dianggap memberikan gambaran mengenai kecukupan kebutuhan gizi makro dan mikro. Tidak seperti tinggi badan yang perubahannya membutuhkan waktu yang lama, berat badan cenderung lebih cepat untuk berubah. Selanjutnya ada kondisi khusus seperti ibu hamil, kemudian ada pasien yang alergi dengan makanan tertentu, serta pasien yang sedang dirawat atau lain-lain. Terdapat perbedaan antara angka kebutuhan gizi dan angka kecukupan gizi, yaitu angka kebutuhan gizi merupakan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk seseorang. Sementara angka kecukupan gizi adalah jumlah zat gizi yang diperlukan seseorang atau kelompok agar hampir semua orang dapat hidup sehat. Di Indonesia, angka kecukupan gizi telah diatur dalam PMK nomor 28 tahun 2019, yaitu 2100 kilokalori per orang atau per hari untuk energi dan 57 gram atau per orangnya atau per hari untuk asupan protein. Dalam ranah memenuhi kecukupan gizi, perawat juga memiliki beberapa peran penting. Pertama, peran dalam mengatasi masalah gizi. Dalam hal ini, perawat berperan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, perawat sebagai first line dalam dukungan nutrisi yang memiliki otonomi dalam mengelola nutrisi. Ketiga, perawat sebagai asesor yang dimana perawat berfungsi bertugas untuk mengkaji perubahan status nutrisi atau resiko mengalami malnutrisi. Untuk menghitung angka kecukupan gizi dapat digunakan rumus. Untuk pria, 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali usia. Dan untuk wanita dapat digunakan rumus 65,5 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Dan untuk berat badan satuannya dalam kilogram dan untuk tinggi badan satuannya dalam bentuk sentimeter.